Shalom alaihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, 6 prinsip doa Alkitabiah. 6 prinsip doa Alkitabiah. Saudara, doa itu banyak versi, banyak macam, banyak pernik-perniknya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita 6 prinsip doa Alkitabiah. Alkitab menulis yang bisa mengabulkan doa kita itu ada 2 kuasa, yaitu dikabulkan oleh Allah, yang kedua dikabulkan oleh iblis. Jadi saya ulang, ada 2 kuasa yang bisa mengabulkan doa kita, yaitu yang pertama kuasa Allah, artinya doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, doa kita dikabulkan oleh iblis. Mari kita batasi era zaman sekarang ya. Jadi jangan lagi kita tidak membahas doa zaman para nabi dulu, atau doa zaman Yesus masih hidup di bumi gitu ya. Yesus kan sekarang udah nggak hidup di bumi, Yesus sekarang sudah naik ke surga. Nah, kita batasi doa kita sekarang ya, atau zaman sekarang ya, zaman setelah Yesus naik ke surga. Baik, ada 6 prinsip doa Alkitabiah. 4 di antaranya doa yang dikabulkan iblis, sedangkan 2 doa yang dikabulkan Allah. Nah, kita akan bahas dulu doa yang dikabulkan oleh iblis ya. Doa yang dikabulkan oleh iblis nomor 1, Matius 4 ayat 9. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu ada umat ya, yang ngaku Kristen berkata haleluya, amin. Ya. Matius 4 ayat 9, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu ada umat yang ngaku Kristen, haleluya, amin. Ya. Silahkan sembah iblis ya. Anda bisa dikabulkan untuk semua hal ya. Jadi Matius 4 ayat 9 itu menyembah iblis. Kalau kamu mau menyembah iblis, semua ini akan kuberikan kepadamu. Bisa dikabulkan? Bisa. Anda mau minta kekayaan? Bisa. Ya. Di era sekarang iblisnya itu siapa, yo? Ya. Di era sekarang iblisnya itu siapa? Ya tentu saja bukan Allah. Iblis itu kan lawannya Allah. Ya. Ini yang jarang kita sadari. Anda yang berdoa ya, kok dikabulkan, Pak? Ya, yang ngabulkan iblis ya, karena doamu bukan kepada Allah tapi kepada iblis. Iblis bisa mengabulkan, bisa. Allah zaman sekarang siapa? Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Lah kalau kamu doa bukan kepada Yesus Kristus, artinya yang mengabulkan doamu itu adalah iblis. Bener dong? Bener. Misalnya doa kepada Yahweh, doa kepada Bapa. Karena eranya sudah berubah. Sekarang Allah yang benar itu Yesus. Yesus Kristus Allah yang benar. Kalau kamu doa selain kepada Yesus Kristus dan dikabulkan, itu maka yang mengabulkan adalah iblis. Bapa itu iblis, Pak. Lah kan ada bapa segala dusta. Ya, itu bapa iblis. Yohanes 8 ayat 44. Siapa nyembah Yahweh itu ular beludak ke neraka. Siapa menyembah Bapa mati dalam dosamu. Ya. Jadi jangan sampai Anda tidak paham ya. Yang benar menyembah Yesus itu yang menyembah Allah. Karena Allah itu sekarang Yesus. Kita batasi di era sekarang ya. Jangan era zaman nabi-nabi ya. Nomor 2 ya, doa yang dikabulkan iblis. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berdoa ya, akan berdoa kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu dan mengusir setan juga demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lalu Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Loh, jahatnya di mana, Pak?
Ya, jahatnya di mana? Aku bernubuat demi namamu, demi nama Yesus loh, menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, kok kami dibilang jahat? Karena Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Bagaimana tidak pernah mengenal? Karena namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kok bisa nggak tertulis? Karena kamu menolak Yesus Allah. Kamu hanya teriak-teriak, Tuhan, demi nama Yesus sembuh. In the name of Jesus, be healed. Sembuh enggak? Sembuh. Tapi kamu menolak Yesus Allah. Lalu yang menyembuhkan siapa? Ya iblis. Karena ada dua kuasa kesembuhan dan mujizat juga, baik dari Allah maupun dari iblis. Kalau kamu doamu dikabulkan oleh Allah, maka yang kamu harus menerima Yesus Kristus satu-satunya Allah. Meskipun kamu teriak-teriak dari pagi sampai pagi, Yesus Tuhan, tapi kamu menolak Yesus Allah, maka segala yang kamu lakukan dan sepertinya dikabulkan, maka itu yang mengabulkan adalah iblis. Karena kamu menolak Yesus Allah. Jadi Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Banyak gereja hari ini teriak-teriak Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, in the name of Jesus, be healed gitu ya. Tapi menolak Yesus Allah. Jadi kesembuhanmu pasti dari iblis. Nomor 3, Matius 24 ayat 24. Ini mujizat tapi untuk menyesatkan. Lihat, banyak mesias palsu dan nabi-nabi palsu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, tapi untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Mujizat yang untuk menyesatkan orang pilihan asalnya dari mana? Ya dari iblis. Ya, misalnya mujizat pura-pura orang buta, pura-pura orang lumpuh, settingan, mujizat settingan ya. Pastor jalanan, penyembuh jalanan pakai mujizat settingan, ditepuk-tepuk. Itu namanya mujizat untuk menyesatkan, dibuktikan mujizat in the name of Jesus. Tapi yang berterima kasihnya ke Bapa. Cek pastor jalanan, teriak-teriak menyembuhkan dalam nama Yesus, tapi terima kasihnya ke Bapa. Ayo. Jadi itu mujizat untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Jangan tertipu dengan hal seperti itu mujizat dari iblis. Pasti doamu yang mengabulkan iblis, ya. Karena kamu memang tidak menyembah Yesus. Nomor 4, Markus 9 ayat 39. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, saat itu juga dapat seketika itu juga mengumpat aku. Ini mujizat-mujizat mengumpat Yesus, ya. Habis membuat mujizat dalam nama Yesus, ternyata terima kasihnya ke Bapa. Mujizat palsu mengumpat Yesus. Pernahkah Anda lihat ya, orang mengadakan mujizat, pastor jalanan, pendeta palsu mengadakan mujizat, yaitu teriak-teriak di jalan dalam nama Yesus, tapi 5 menit kemudian berterima kasih kepada Bapa. Pernah enggak? Ya, kalau kamu mengadakan mujizat dalam nama Yesus, terima kasihnya ke Yesus dong. Karena Yesus sudah membuat mujizat itu. Masuk mujizat dalam nama Yesus, terima kasih ke Bapa. Situ warason, ya, ini mujizat-mujizat dari iblis, ya. 4 mujizat atau 4 doa yang dikabulkan oleh iblis. Nah, sekarang kita mau bahas doa yang dikabulkan oleh Allah. Siapa Allah? Yesus. Ya. Jadi doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa yang dikabulkan oleh Yesus, karena Yesus itu sekarang Allah. Matius 6 ayat 8, Bapamu itu kan Allah, ya. Allah mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sebelum kita meminta segala sesuatu, Allah itu sudah tahu yang kita butuhkan. Itu doa yang dikabulkan Allah, ya. Kedua Yohanes 15 ayat 7, kita tinggal di dalam Dia dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa ya? Jadi kita tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus itu artinya mau dipimpin oleh Roh. Yesus kan Roh, ya. Galatia 5 ayat 25,
maupun dikuasai oleh roh, Wahyu 1 ayat 10 ya. Sehingga Wahyu 3 ayat 8 kita berpegang pada firman-Nya dan tidak pernah menyangkal nama Yesus. Anda mau minta apa saja silakan. Yesus bilang loh, kalau you abide in me and my word in you gitu. Kalau kamu abide melekat atau tinggal di dalam aku dan firmanku, perkataanku tinggal di dalam engkau, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kau akan menerimanya. Tidak mungkin orang yang tinggal di dalam Kristus mintanya aneh-aneh, nggak mungkin ya. Clear ya. Jadi ada 6 prinsip doa Alkitabiah. 4 diantaranya dikabulkan oleh iblis, 2 dikabulkan oleh Allah. Ciri khasnya gampang kok. Kalau dikabulkan oleh Allah itu ya berarti Anda penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, hari gini kalau kamu tidak doa kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah, berarti yang mengabulkan doamu ya bukan Yesus, bukan Allah. Lawannya Allah apa? Ya iblis. Sebab ada 2 kuasa yang bisa mengabulkan doamu, yaitu kuasa Allah dan kuasa iblis. Banyak orang tidak sadar doa kepada Bapa dikabulkan, lalu Anda pikir doaku dikabulkan oleh Allah. Salah. Allah itu bukan Bapa. Sekarang Allah itu Yesus Kristus. Bapa itu dulu kiasan Yesus. Anda berdoa kepada Yahweh misalnya, lalu Anda dikabulkan, lalu Anda pikir doaku dikabulkan oleh Allah. Salah. Ya, Allah sekarang itu Yesus. Lah Yahweh, Anda yang masih nyembah Yahweh, Yesus bilang kamu ular beludak, ke neraka kamu. Matius 23 ayat 33. Ada eranya sendiri. Ketika Yesus menjadi manusia tidak pernah ada lagi yang nyembah Yahweh. Kok kamu masih doa ke Yahweh, nyembah ke Yahweh? Setelah Yesus naik ke surga tidak pernah ada lagi yang nyembah Bapa. Kok kamu masih nyembah Bapa, kamu masih doa kepada Bapa? Yesus bilang doa langsung pada Yesus. Yohanes 16 ayat 26. Ya, penyembahan itu pada Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Anda pikir kalau kamu doa pada Bapa lalu dikabulkan, Allah mengabulkan doaku nih. Salah. Allah itu Yesus Kristus. Ya kalau kamu doa kepada Bapa ya yang mengabulkan doamu ya Bapa iblis. Yohanes 8 ayat 44, Bapa segala dusta. Sebab kamu menyangkal Yesus satu-satunya Allah. Bapa itu the proverb of Jesus, kiasan Yesus. Ya. Jadi Allah sudah tahu segala yang kita perlukan ya. Terus tetap setia mengiring Allah ya. Ya, melekat ya, tinggal di dalam Yesus dan firman tinggal dalam kita. Minta apa saja, mintanya pasti nggak aneh-aneh. Saudara, ini ilustrasi aja ya. Ada pokok doa ya, Pak Pendeta, saya ada pokok doa nih Pak Pendeta, tolong Pak, kami ini merindukan pasangan hidup. Saya sudah duda Pak. Berapa tahun Pak? Udah 5 tahun. Saya merindukan pasangan hidup. Tolong doakan ya Pak Pendeta, saya nggak aneh-aneh kok. Yang penting orangnya ini baik, setia pada Tuhan. Baiklah kita doakan ya Pak. Maaf Pak, sebelum kita berdoa, ngomong-ngomong Bapak usianya berapa? Oh saya baru 74 tahun Pak. 74 tahun duda, punya pergumulan, minta jodoh. Lalu pendetanya berdoa, karena pendetanya bukan pendeta Kristen ya. Bapak, ya Bapak, hamamu mau berdoa untuk Bapak ini. 74 tahun cari jodoh. Ya Bapak, jika engkau kabulkan, apa kelanjutannya nanti ya? Itu doa yang aneh-aneh ya loh. Ya tentu tidak seperti itu ya. 74 tahun cari jodoh. Lah kalau dikabulkan, apa kelanjutannya? Gimana kelanjutannya nanti? 74 tahun ya. Ya itu hanya ilustrasi saja. Baik Bapak Ibu Saudara, kita harus pintar ya atau mengerti ini sebenarnya doa kita itu dikabulkan oleh Allah apa oleh iblis ya. Tadi saya sudah jelaskan. Ayo kembali ke Alkitab ya. Doamu harus langsung ke Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 26. Yohanes 14 ayat 14.
Eranya sudah berubah. Yesus sudah naik ke surga sebagai satu-satunya Allah. Kalau kamu doamu pada Yesus Kristus, satu-satunya Allah dan dikabulkan, pasti yang mengabulkan Allah. Selain itu berarti yang mengabulkan bukan Allah. Lawannya Allah apa? Iblis. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya, tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.